Masjid Al-Muhajirin, misalkan begitu. Sini belum sholat, ya. Di sini sholat, Anda sudah zikir, sudah selesai sholat, datang ke sini. Di sini Anda bertemu dengan sholat maghrib, fardu lagi, ya, fardu kan? Ya. Maka Anda disunnahkan untuk turut sebagai sedekah salat, turut sholat. Tetap tiga, jangan ambil tengah-tengah, tetap tiga. Ikut berjamaah maksudnya? Iya, berjamaah. Kalau dia masbuk, lah ya dalam keadaan masbuk, ya. Sini kan belum sholat, sudah sholat tengah-tengah. Dia sudah pulang, selesai, sudah zikir, sudah di Masjid Al-Muhajirin, misalkan begitu. Sini kan paling dekat kalau Muhajirin ya, atau di Karanganyar sini. Ya, maka datang ke sini sudah sholat. Orang-orang sudah masih sholat, ya. Kan kita tidak tahu apakah itu rakaat terakhir, rakaat kedua, rakaat sholat. Ikut. Derajatnya lebih tinggi mana Ustaz, antara rawatibnya tadi dengan sedekahnya tadi, Ustaz? Sedekah sholatnya tadi. Ya sedekah dong, Pak. Sedekah. Makanya kalau Anda datang sendiri terlambat ini, ya, kita sudah selesai sholat, temani saudara Anda, ya, untuk sholat berjamaah. Setannya mengganggu kita, ya. Sudah sholat males lah, capek. Loh itu loh, Pak. Masalahnya di situ. Islam itu toleransinya sangat tinggi kepada sesama muslimnya. Daripada sesama muslim itu nilai pahalanya satu munfarid, makanya sholat berjamaah. Fadal. Misalnya kita udah selesai sholat berjamaah, sudah selesai. Kalau kita datang mau sholat zuhur misalnya sendiri, kita wajib nemenin dia gitu maksudnya? Bukan wajib, ya, artinya sunnah muakkadah. Kita boleh nemenin dia sholat. Iya. Walaupun kita udah sholat tadi. Iya, walaupun kita sudah sholat. apalagi kalau dia minta ya. Wah, apalagi dia minta, tanpa boleh kita menolak. Lebih kuat lagi karena saya sudah sholat, nggak boleh. Muslim loh ya. Kalau caranya begitu, yang jadi imam Siapa jadi imam? Dianya. Yang sudah sholat itu jadi makmum. jadi makmum, bukan imam. Tetapi kalau masih disuruh oleh orangnya, ya nggak apa-apa. Ngikuti sunnah lagi. Intinya pokoknya. Jadi sehingga tidak dorong-dorongan. Ya, nah itu tanda. Yang paling banyak adalah dorkit, Pak. Ya, sudah nepok dorkit lagi. Mundur sedikit ya. Nah itu yang susah. Sudah nepuk. Padahal kalau cuma 2 orang sejajar, tempel saja kakinya. Imam udah pasti tahu itu. Saya tahu. Kalau masih belum tahu, dia bertakbir, baca saja subhanallah. Tanda bahwa iya sudah jadi makmum. Oh, jadi makmum. Jangan kemudian dorkit sudah. Baru itu dorkit. Tepuk dulu, baru dorkit takbir. Tepuknya itu yang benar adalah sesudah takbir. Takbir dulu, tepuk. Pakai tangan kanan atau tangan kiri itu? Hah? Ya tangan kanan. Ya. Iya, tangan kanan. Allahu Akbar gitu ya. Belakang ini ada, sampingnya kanan ini kan cuma 2 orang nih, ya. Orang yang kedua datang, jadi makmumnya kan 2, ya. Allahu Akbar. Ya, masih diam saja. Beritahu kan, subhanallah. Ya, enggak mau. Tepuk, tarik saja. Yang bagian sebelah kanan imam itu tadi yang makmum, tarik, seret. Enggak apa-apa. Mundur, ngapain lo? Tarik-tarik begitu, yang enggak tahu. Pernah saya digitukan, ngapain tarik-tarik dulu? Sudah sebatal kan salatnya. Iya. Ya ada, bahwa kan pernah juga saya ke beberapa tempat ya, waktu saya keliling gitu ya. Begitu saya tarik, begitu ternyata salaman aja pakai narik orang sholat begini, tidak salaman, jadi batal. Ya, ketidaktahuan itu loh, Pak. Karena ya itu tadi, mohon maaf, agama ini semakin jauh dari kebenaran karena itu apa? Mesti bayar. Susahnya di situ loh. Jadi jangan salahkan anak-anak kita itu begitu. Bayar mahal begitu. Quran sudah berbicara seperti itu. Seorang ustadz tidak diperkenankan pasang tarif. Diberi alhamdulillah, tidak diberi juga alhamdulillah. Tidak boleh dengan teriakan. Diberi syukur, tidak diberi syukur, begitu tidak boleh. Ya, tidak boleh.
Ya, target lagi harus sekian sih. Kalau nanti sedikit tidak bakal datang. Tidak bisa begitu. Gratis pun datangi. Nawa itu ya. Iya, karena dakwah itu bukan lahan untuk mencari kehidupan. Ya. Surat 42 ayat 23, surat 11 ayat 29, surat 11 ayat berapa lagi? Ayat 51, surat 12 ayat 104. Hah? Lupa? Ya? Tentang dakwah itu tidak diperkenankan pakai fulus itu. Kecuali yang memang tugasnya sebagai guru loh ya, di madrasah. Makanya saya pun lihat itu Imam Nawawi, Imam Syafi'i, semuanya bekerja. Imam Malik bekerja beliau. Nggak ada saya terima semuanya, saya baca referensinya, ya, ashab, ya, para sahabat, bahwa mereka tidak bekerja. Yang menjadi khusus jadi ustadz begitu ya, nggak ada. Bahwa kan saya membaca Imam Malik itu ketika dipanggil oleh raja untuk memberikan tausiah mengajar di istana, Imam Malik tidak mau. Silahkan datang ke tempat saya. Sampai begitunya Imam Malik. Ya, baca referensinya para ulama masa lampau. Jadi pada intinya gayung harus datang sumur ya. Sehingga ke sana. Kalau kita tidak sepakat pencerahan saja, tetapi yang tidak rutinitas jangan mau. Saya disuruh ngajar yang tidak rutinitas, mohon maaf saya tidak mau. Percuma nanti ustadz sana mengatakan begini, ustadz ini sudah tempuk. Beda. Yang satu pakai dalil, yang satu pakai dalih, susah, nggak masuk. Ya, sehingga kemudian Wahabiyah itu teroris. Saya di blog D, mohon maaf dikatakan Wahabiyah teroris itu. Padahal dia tidak ngerti. Wahabi itu tidak ada, teroris itu tidak ada. Ya, tidak ada. Apa kata pemimpin sudah. Baru kita mengangkat pedang untuk perang manakala sudah jelas kekafirannya. Bukti kekafirannya manakala kita sholat dilarang. Sudah jihad kita. Mau sholat masih bebas kok. Maka negeri ini Darul Islam. Tapi hukumnya belum. Loh ya. Jangan dikatakan kafir. Belum. Tuh. Iya. Kenapa demikian? Karena Islam ini agama untuk seluruh umat. Ya. Apapun, kapanpun ia berlaku. Surat 20 berapa? Surat 34. Surat apa itu? As-Saba, ayatnya 28. Ya. Nah, itu. Sekarang perlu diketahui, sholat kita harus tiap kali harus kita perbaiki. Ya, harus kita perbaiki. Kenapa demikian? Sholat itu tidak akan bisa membekas ke dalam jiwa kita manakala kita tidak tahu artinya. Karena syariat itu mengatakan bahwa sholat itu wajib dalam bahasa Arab. Maka kita wajib mengerti bahasa Arab. Surat 4 ayat 40 berapa? 44. Iya. Anissa. Iya, 42 atau 44 itu. Ya, Sukaro, ya, dalam keadaan mabuk. Kalau kita tidak paham betul artinya, ya pelan belajar supaya kita tidak sholat kita tidak dalam keadaan mabuk. Saya sudah berusia 51 tahun. Sholat saya ya kira-kira kalau dipotong 40 tahun lah. Ternyata tidak ngerti-ngerti terus. Kan aneh. Tiap hari dibaca, nggak ngerti, kan aneh. Tidak membekas. Padahal sholat itu yang pertama kali dihisab awalu yuhasabu
bi abdul yaumal qiyamah as-salah fa in saluha saluha sa'iru amali wa in fasadat fasad sa'iru amali. Ya, itu yang pertama kali. Jadi aneh orang umat Islam, kenapa sampai Islam terjauh? Ya karena itu, kita banyakkan sholat dalam keadaan mabuk. Kalau sudah diberitahu sok bener-bener kayak yang punya sorga sendiri, ya Allah. Ya, Rasul pun memperingatkan umatnya sampai dicerca begitu memang. Ingat loh ya, kita hanya menghadapi sesama muslim loh. Tidak terlalu berat. Masih beratan zaman Nabi. Ya, masih beratan Hudzaifah ibn Yaman yang diutus oleh Rasulullah untuk berdakwah. Karena mereka berdakwah kepada orang non ghairul Islam. Ya. Jadi kalau ada perbedaan jangan diperuncing, tetapi Anda punya dalil enggak? Kalau dalilnya kata kiai saya, tinggalkan. Yes. Kata kiai saya, kata ustadz saya, tinggalkan. Ini Pak, sekarang fenomenanya bukan begitu. Merasa berbeda, diasingkan. Tanda ini, anti ini kan. Oh gampang. Quran sudah berbicara lagi. Surat 6 ayat 116. Ya. Quran surat 6 ayat 116 sudah berbicara seperti begitu. Jangankan Al-Quran sudah menyamar begitu, Rasul pun pernah diasingkan oleh mereka. Mana dalilnya? Surat 22 ayat 67, surat 45 ayat 17 dan 18. Rasul diasingkan oleh mereka. Ya, Rasul Pak. Jadi yang kita alami itu ya sebenarnya pengulangan masa lampau. Indahnya Al-Quran. Ya, indahnya Al-Quran. Ada lagi, Fadal? Yang tadi 619 ini. Iya. Yang misalkan banyak orang yang biasa. Contohnya apa? Yang sekarang ini. Sekarang ada tablik kabar. Contohnya itu. Nah iya itulah. Nanti marah-marah orangnya. Orang kita ini memberitahu cara berzikir itu surat 7 ayat 205. Cara berzikir. Ya, dengan jangan mengeraskan, jangan kumpul-kumpul kemarin berdasarkan hadis ya. Ad-Darimi sudah kita bacakan. Kemudian apa jawaban mereka? Orang berzikir kok nggak boleh. Seolah-olah kita ini anti zikir. Na'udzubillahi min dzalik. Kita tahu banyak tentang dalil-dalil berzikir. Saya ini diundang oleh atasan saya, oleh presiden saya untuk Iya. Saya mau bertanya kepada Anda, ada korelasinya nggak kalau Anda dikeluarkan oleh perusahaan? Enggak ada. Kalau ada, ikut. Oh, Kalau enggak ada, tinggalkan ya. tinggalkan. Ngapain? Nggak ada korelasinya kok. Apa hubungannya dengan pekerjaan saya? Kalau ada hubungannya berarti Tapi dari data ya kita sebenarnya nggak ke situ, Pak. Tidak sih itu, nolak total. Orang berurus dia. Ya, yang penting hatinya kita menolak. Tapi Tolak total. hanya untuk tadi itu korelasi. Silahkan buka Riyadhus Shalihin, hadis riwayat Muslim. Ya, kita udah baca Qurannya dulu, nanti kita. Ada lagi pertanyaan, Fadal? Bapak. Jadi kalau setelah sholat kemudian tidak berzikir, itu tidak menyalahi adat. Tidak menyalahi adat. Tidak berzikir, tidak menyalahi adat. Adab, Bapak, adab. Iya, adab tidak. Tidak menyalahi. Ingat orang Badui yang bertanya, Ya, yang masuk surga. ya, saya akan melaksanakan yang wajib-wajib tok. Intinya kan gitu. Pas bandrol. Dijamin. Sudah dijamin masuk surga. Dengan jawaban Rasulullah, jika yang dikatakan itu benar, Jujur saja. jujur Pada dirinya ya. pada dirinya dia melaksanakan yang wajib tok, itu sudah dijamin. Kemudian ada pendapat seperti berbeda pendapat ulama bahwa sholat hanya menggugurkan dosa-dosa kecil, ya, dosa besar tidak. Saya baca kembali, tidak ada jawaban bahwa ini menggugurkan dosa kecil dan dosa besar, tidak ada. Di situ kalau sudah dosa, ya,
dosa kecil mau dosa besar, orang mau selesai. Muhammad Nasiruddin Al-Albani, bin Baz Utsaimin, ya, Saleh Fauzan sudah menyatakan seperti dalam kitab beliau, fatwa-fatwa beliau. Ternyata oh iya sesuai. Alhamdulillah. Ya. Apalah artinya dosa besar? Ya, jika kita bertaubat, berhenti, lalu kemudian bermunajat kepada Allah, terkikis. Apa pula artinya dosa kecil jika kita terus menumpuk terus menjadi besar? Bukankah gunung yang tinggi itu terdiri dari pasir dan batu? Ya. Nah, sampai di sini dahulu. Fa insyaallah besok kita akan tafsir Al-Qur'an juzuk 30, ya. Bawa kitabnya. Insyaallah yang belum nanti saya dapat ada kitabnya, ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi